Halo, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran PPKN kelas 7 bab 6, di mana judul bab 6 itu tentang daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun subbab pembahasannya yaitu tentang bagian C, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, seperti biasa pada teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, juga komen, dan boleh share kepada teman-teman kelas yang lainnya, supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menandai lahirnya negara bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak menentukan nasib dan arah bangsanya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia pernah terjadi upaya untuk menggantikan bentuk negara. Misalnya, menggantikan bentuk negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi pada tahun 1949 sampai dengan tahun 1950 dengan dibentuknya Republik Indonesia Serikat. Akan tetapi, upaya untuk menggantikan bentuk negara itu tidak bertahan lama. Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Hingga saat ini, negara kesatuan itu tetap dipertahankan. Daerah juga memiliki peranan yang penting dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Sejarah perjuangan bangsa dan peran daerah dalam perjuangan berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung nilai-nilai yang sangat penting, yaitu diwarisi oleh generasi muda, ya. Nah, nilai-nilai penting yang diwarisi oleh generasi muda atau untuk generasi muda, yang pertama adalah perjuangan melawan penjajah oleh daerah memiliki arah tujuan yang sama, yaitu apa? Yaitu kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah tokoh perjuangan daerah merupakan tokoh pejuang bangsa Indonesia. Yang ketiga, persatuan dan kesatuan telah terbukti menjadi kekuatan bagi bangsa Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, bangsa Indonesia telah sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pilihan yang tepat. Yang selanjutnya, nomor 5, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang terakhir adalah sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan pemahaman peran daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini menunjukkan pentingnya kesadaran nilai-nilai sebagai berikut. Nilai yang pertama, itu kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai apabila bangsa Indonesia memiliki nilai persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kemakmuran bersama. Maksud dari kemakmuran bersama yaitu merupakan tujuan masyarakat Indonesia, bukan kemakmuran bagi perorangan ataupun kelompok atau daerah. Yang ketiga, kekayaan alam. Nah, kekayaan alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Yang keempat, kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya, pengembangan kemajuan dan kemakmuran daerah diarahkan pada kemajuan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama, ya, artinya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan asal daerahnya.
Kebanggaan terhadap daerah masing-masing perlu terus ditanamkan dan ditumbuh kembangkan dalam masyarakat. Maksudnya, keberagaman daerah tetap terus dipelihara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, pengembangannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mengandung makna bahwa kebanggaan dan kemandirian tidak mengakibatkan proses perpecahan bangsa dan negara. Kewenangan mengurus urusan pemerintahan sendiri tetaplah untuk mentaati peraturan pemerintahan pusat, apalagi mengarah pada pemisahan daerah dari negara kesatuan. Yang selanjutnya, upaya bela negara merupakan hak dan kewajiban semua warga negara. Maksudnya, upaya bela negara dan pertahanan keamanan negara ditunjukkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Ancaman pengertiannya apa? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Setiap warga negara tanpa terkecuali sesuai dengan kedudukannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya bela negara ini. Bela negara, pertahanan, dan keamanan negara. Nah, kalian sebagai pelajar dan generasi muda berkewajiban mewujudkan nilai-nilai perjuangan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai lingkungan kehidupan secara nyata, baik di lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya dalam lingkungan sekolah yaitu memilih ketua kelas tidak berdasarkan asal daerah atau asal tempat kita tinggal, gitu ya. Yang kedua adalah perwujudan dalam lingkungan pergaulan, contohnya bergaul tanpa memilih asal daerah. Terus yang selanjutnya perwujudan dalam lingkungan masyarakat, contohnya menghindari perkawinan ada dari daerah lain, misalkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah sikap entosentrisme yang sempit itu harus dihindari. Contohnya apa? Sikap entosentrisme yang mengandung makna sikap yang menganggap budaya daerah sebagai budaya yang tertinggi secara berlebihan dan budaya daerah lain dianggap lebih rendah, lebih rendah daripada budayanya sendiri. Sikap ini dalam kehidupan nampak antara lain sikap mengutamakan kelompok daerahnya, memilih pemimpin atas dasar daerahnya, memaksakan budaya daerah kepada orang lain, dan sebagainya. Beberapa kerusuhan dalam masyarakat terkadang dapat dipengaruhi oleh faktor kedaerahan seperti apa? Kerusuhan antar penonton sepak bola, antar warga dalam masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, sikap entosentrisme yang sempit ini harus dihindari. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.